Sebelum kita memulai, penting untuk disampaikan bahwa narasi ini membahas topik yang sensitif bagi sebagian orang. Kami akan mengulas sejarah, teologi, dan kontroversi yang melibatkan perbedaan pandangan dalam agama. Jika Anda merasa bahwa pembahasan ini bertentangan dengan keyakinan pribadi Anda atau berpotensi menyinggung perasaan, kami menghormati keputusan Anda untuk tidak melanjutkan mendengarkan. Namun, jika Anda tetap ingin menyimak dengan sikap terbuka dan ingin memahami perjalanan sejarah ini dari berbagai perspektif, mari kita mulai. Dalam sejarah panjang perkembangan teologi Kristen, muncul berbagai aliran yang mencoba memahami hakikat Yesus Kristus, hubungannya dengan Tuhan, serta bagaimana sifat manusiawi dan ketuhanannya bekerja dalam satu pribadi. Salah satu ajaran yang menimbulkan perdebatan besar di kalangan teolog adalah monotelitisme, sebuah doktrin yang berkembang pada abad ke-7 Masehi. Monotelitisme berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan telima yang berarti kehendak, menyatakan bahwa meskipun Kristus memiliki dua kodrat, keilahian dan kemanusiaan, ia hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi. Ajaran ini muncul sebagai solusi kompromi atas perbedaan antara kalsedonianisme yang menegaskan dua kodrat Kristus dan monofisitisme yang menyatakan bahwa setelah inkarnasi, Kristus hanya memiliki satu kodrat. Namun, ajaran ini tidak diterima secara luas dan akhirnya dinyatakan sebagai bidah dalam Konsili Ekumenis ke-6 di Konstantinopel pada tahun 681. Sejarah monotelitisme bermula dari perdebatan panjang seputar kristologi yang telah berlangsung sejak Konsili Kalsedon tahun 451. Konsili ini menetapkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang tidak bercampur dan tidak terpisahkan. Namun, kaum monofisit menolak keputusan tersebut dengan berpegang pada keyakinan bahwa setelah inkarnasi, kodrat manusiawi Kristus terserap ke dalam kodrat ilahinya. Ketegangan antara dua pandangan ini mengancam persatuan Kekaisaran Bizantium, yang pada waktu itu terdiri dari komunitas dengan perbedaan doktrin teologis yang tajam. Untuk mengatasi perpecahan ini, Patriark Sergius pertama dari Konstantinopel pada awal abad ke-7 mengusulkan monotelitisme sebagai solusi kompromi. Ia berpendapat bahwa meskipun Kristus memiliki dua kodrat, ia hanya memiliki satu kehendak yang mengarahkan kedua kodrat tersebut. Ajaran ini mendapat dukungan dari Kaisar Heraklius yang pada tahun 638 mengeluarkan ektesis, sebuah dekret yang menetapkan monotelitisme sebagai doktrin resmi Gereja Kekaisaran Bizantium. Namun, monotelitisme segera mendapat perlawanan dari banyak uskup dan teolog terkemuka, termasuk Maximus Pengaku Iman. Maximus menolak gagasan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak, karena menurutnya, setiap kodrat harus memiliki kehendaknya sendiri. Jika Kristus hanya memiliki satu kehendak, maka hal itu akan mereduksi keutuhan kodrat manusiawinya, yang sangat penting dalam doktrin keselamatan. Dalam perjalanannya, monotelitisme mengalami berbagai tantangan dan penolakan dari gereja-gereja yang berpegang pada ajaran ortodoks. Konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680-681 secara tegas menolak ajaran ini dan menegaskan kembali doktrin diotelitisme yang menyatakan bahwa Kristus memiliki dua kehendak dan dua operasi yang bekerja selaras. Konsili ini juga mengutuk para pendukung monotelitisme, termasuk Paus Honorius pertama yang sempat mendukung ajaran tersebut. Dari segi teologis, perbedaan utama antara monotelitisme dan ajaran resmi gereja terletak pada bagaimana kehendak Kristus dipahami dalam relasinya dengan dua kodratnya. Monotelitisme mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak, sedangkan diotelitisme menegaskan bahwa setiap kodrat harus memiliki kehendaknya sendiri agar tetap utuh. Ini berarti bahwa dalam ajaran ortodoks, kehendak manusiawi Kristus tunduk kepada kehendak ilahinya, tetapi tetap memiliki eksistensinya sendiri.
jika kita melihat perbandingan antara monotelitisme dan agama induknya, yaitu kekristenan yang berpegang pada ajaran Kalsedonianisme, terdapat perbedaan mendasar dalam cara memahami hubungan antara kodrat ilahi dan manusiawi Kristus. Monotelitisme berusaha menjaga kesatuan pribadi Kristus dengan meniadakan perbedaan kehendak, sementara ajaran ortodoks menekankan bahwa dua kodrat harus tetap ada dalam kesatuan pribadinya tanpa saling meniadakan. Lebih jauh, dalam perspektif Islam, konsep monotelitisme bertentangan dengan tauhid yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam Islam, Yesus, Isa Al-Masih, tidak dianggap sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan, melainkan seorang nabi dan utusan Allah. Islam menolak konsep kodrat ganda dalam diri Yesus, serta perdebatan mengenai kehendaknya. Karena dalam ajaran Islam, Tuhan adalah Esa, dan tidak memiliki pembagian kodrat atau kehendak yang terpisah. Perdebatan yang muncul dalam teologi Kristen mengenai sifat Yesus merupakan bagian dari perkembangan sejarah gereja, tetapi dari sudut pandang Islam, konsep ini tidak relevan dengan akidah tauhid. Sejarah monotelitisme mengajarkan kita bahwa dalam setiap peradaban selalu ada upaya manusia untuk memahami hakikat ketuhanan dan hubungannya dengan manusia. Namun, dalam Islam, konsep tauhid memberikan jawaban yang lebih jelas dan sederhana, yaitu bahwa Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Perdebatan yang terjadi dalam kekristenan, termasuk dalam ajaran monotelitisme, menunjukkan bagaimana manusia terus mencari pemahaman tentang Tuhan, tetapi seringkali terjebak dalam perbedaan konseptual yang justru menyebabkan perpecahan. Sebagai seorang Muslim, kita dapat memetik pelajaran dari peristiwa ini, bahwa Islam telah memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan jelas mengenai keesaan Allah. Dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Al-Ikhlas, ayat 1-4. Sejarah menunjukkan bahwa upaya manusia untuk memahami Tuhan seringkali menimbulkan perbedaan dan konflik. Namun, bagi seorang Muslim, keimanan kepada Allah yang Maha Esa adalah dasar yang tidak perlu diperdebatkan. Perjalanan teologi dalam kekristenan, termasuk perdebatan mengenai monotelitisme, memberikan kita wawasan tentang bagaimana sejarah berkembang, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesatuan dalam keimanan kepada Allah yang satu. Sejarah menunjukkan bahwa perdebatan teologis dalam kekristenan tidak hanya berdampak pada aspek keimanan, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik. Monotelitisme, yang awalnya diperkenalkan sebagai jalan tengah antara dua kubu yang berselisih, justru semakin memperuncing perpecahan dalam gereja. Kaisar Heraklius yang mendukung ajaran ini berharap dapat meredakan ketegangan antara Kalsedonian dan monofisit, tetapi sebaliknya, penolakan terhadap monotelitisme justru semakin memperdalam jurang perbedaan. Ketika monotelitisme dikukuhkan dalam ektesis oleh Kaisar Heraklius, ia berharap seluruh kekaisaran Bizantium dapat menerima doktrin ini sebagai solusi akhir. Namun, kenyataannya, banyak pemimpin gereja, terutama di Barat, menolak keputusan ini. Maximus Pengaku Iman menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam menentang monotelitisme. Ia berpendapat bahwa menghapus kehendak manusiawi Kristus berarti merusak pemahaman sejati tentang inkarnasi. Menurutnya, jika Kristus tidak memiliki kehendak manusiawi yang sejati, maka pengalamannya sebagai manusia tidaklah sempurna, dan ini akan berimplikasi pada ajaran tentang keselamatan. Penolakan terhadap monotelitisme akhirnya mencapai puncaknya pada Konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680-681. Konsili ini menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kehendak yang bekerja selaras satu sama lain. Keputusan ini diambil setelah perdebatan panjang yang melibatkan berbagai teolog dan pemimpin gereja dari berbagai wilayah. Konsili juga mengeluarkan hukuman terhadap mereka yang dianggap menyebarkan ajaran sesat, termasuk Paus Honorius I, yang dinyatakan bersalah secara anumerta karena dianggap mendukung monotelitisme. Dari perspektif historis, monotelitisme mencerminkan ketegangan antara keinginan politik dan kemurnian ajaran agama. Para kaisar Bizantium seringkali terlibat dalam perdebatan teologis dengan harapan menjaga stabilitas kekaisaran mereka. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali kekuasaan politik mencoba mengintervensi masalah doktrin, hasilnya seringkali adalah semakin banyak perpecahan dan ketidakstabilan.
Dalam kajian teologis, monotelitisme dibandingkan dengan diotelitisme dalam hal bagaimana kehendak dipahami dalam diri Kristus. Diotelitisme menegaskan bahwa setiap kodrat harus memiliki kehendaknya sendiri agar tetap utuh. Sementara itu, monotelitisme berusaha menekankan kesatuan pribadi Kristus dengan menyatakan bahwa hanya ada satu kehendak yang mengendalikan keduanya. Namun, jika kita melihat dalam konteks keislaman, konsep ini tidak memiliki dasar yang kuat karena Islam tidak mengakui keberadaan kodrat ganda dalam diri Isa Al-Masih. Dalam Islam, Isa hanya seorang manusia yang diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayat ini menegaskan bahwa Isa sendiri menyeru kepada tauhid, bukan kepada konsep ketuhanan yang dikembangkan dalam teologi Kristen. Oleh karena itu, perdebatan seputar monotelitisme, monofisitisme, atau bahkan kalsedonianisme bagi seorang muslim tidak lebih dari sekadar perbedaan internal dalam agama lain yang tidak berpengaruh terhadap keyakinan Islam. Dari sudut pandang Islam, keselamatan tidak ditentukan oleh bagaimana seseorang memahami kodrat Yesus, melainkan oleh bagaimana seseorang beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran yang benar. Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dalam Islam berpusat pada tauhid dan ketaatan kepada ajaran Allah, bukan pada perdebatan teologis yang rumit seperti yang terjadi dalam sejarah gereja. Namun, memahami sejarah seperti monotelitisme tetap penting bagi seorang muslim, karena sejarah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana manusia mencoba memahami ketuhanan dengan cara yang terkadang justru menimbulkan perpecahan. Jika kita melihat dalam konteks sejarah Islam, umat Islam juga pernah menghadapi perdebatan teologis, misalnya dalam perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, atau dalam diskusi panjang mengenai sifat Allah dalam Islam. Namun, Islam tetap teguh pada prinsip bahwa Allah adalah Esa, tidak memiliki kodrat ganda, dan tidak dapat disamakan dengan makhluk. Sebagai kesimpulan, monotelitisme adalah salah satu cabang pemikiran dalam sejarah teologi Kristen, yang lahir dari upaya rekonsiliasi antara dua pandangan yang bertentangan. Meskipun memiliki tujuan untuk menyatukan gereja, doktrin ini justru berujung pada penolakan dan dikutuk sebagai bidah oleh kekristenan ortodoks. Dari perspektif Islam, perdebatan ini tidak relevan, karena Islam telah memiliki konsep tauhid yang jelas, dan tidak membutuhkan konsep seperti dua kodrat atau dua kehendak. Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan Isa hanyalah seorang hamba serta utusannya. Kisah monotelitisme memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sejarah manusia seringkali dipenuhi dengan upaya untuk memahami Tuhan melalui cara yang kompleks, tetapi pada akhirnya, kebenaran yang hakiki adalah yang paling sederhana dan jelas. Sejarah teologi Kristen mencerminkan pencarian manusia akan pemahaman tentang Tuhan dan hakikat Yesus Kristus. Namun, perpecahan yang terjadi dalam tubuh gereja justru menunjukkan bahwa semakin dalam suatu konsep teologis digali, semakin banyak pula perbedaan yang muncul. Monotelitisme bukan hanya sekadar doktrin, tetapi juga cerminan dari bagaimana kepercayaan, politik, dan kekuasaan saling berkelindan dalam sejarah. Jika kita menilik kembali bagaimana monotelitisme muncul, dapat kita lihat bahwa ajaran ini lebih merupakan respons terhadap situasi sosial politik Kekaisaran Bizantium dibandingkan sebuah kesimpulan teologis yang murni. Kaisar Heraklius tidak mencetuskan ajaran ini karena murni mencari kebenaran teologis, tetapi lebih karena ia ingin menjaga kestabilan wilayahnya yang terpecah akibat perselisihan antara Kalsedonian dan monofisit. Ini bukan pertama kalinya seorang penguasa mencoba mengarahkan dogma keagamaan demi kepentingan politik. Dalam sejarah Islam, kita pun menemukan fenomena serupa ketika terjadi perbedaan mazhab dalam Islam. Contohnya adalah bagaimana dinasti Abbasiyah mendukung pemikiran Mu'tazilah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Seperti monotelitisme yang dipaksakan dalam ektesis, doktrin Mu'tazilah pun sempat dipaksakan dalam bentuk mihnah, sebuah ujian keagamaan yang memaksa ulama menerima pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan sifat Allah yang qadim. Namun, seperti halnya monotelitisme yang akhirnya ditolak, doktrin Mu'tazilah pun akhirnya disingkirkan,
setelah terjadi reaksi balik dari ulama dan masyarakat. Kembali ke perbandingan antara monotelitisme dan Islam, kita dapat melihat bahwa perdebatan mengenai kehendak Yesus dalam kekristenan berakar pada bagaimana mereka memahami konsep keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi. Sementara itu, Islam tidak mengenal konsep seperti ini karena tidak ada ajaran dalam Islam yang menyatakan bahwa manusia dapat memiliki aspek ketuhanan. Isa dalam Islam adalah seorang nabi, seorang manusia, pilihan yang tidak memiliki kodrat ketuhanan. Oleh karena itu, perdebatan tentang kehendak ilahi dan kehendak manusiawi dalam satu pribadi tidak memiliki relevansi dalam teologi Islam. Jika kita membandingkan lebih jauh, ajaran monotelitisme dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelaraskan dua sifat yang dianggap bertentangan, ilahi dan manusiawi, dalam satu pribadi Yesus. Namun, Islam sejak awal menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan penyatuan seperti itu. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." Ayat ini menunjukkan bahwa konsep Tuhan dalam Islam jauh lebih sederhana dan tidak bergantung pada perdebatan filosofis yang rumit seperti dalam kekristenan. Dalam Islam, tidak ada konsep Tuhan yang memiliki dua kodrat, dua kehendak, atau perdebatan apakah kehendak Tuhan dapat menyatu dengan kehendak manusia. Tuhan dalam Islam adalah satu, mutlak, dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk. Pada akhirnya, monotelitisme hanya bertahan dalam sejarah sebagai salah satu percobaan untuk menyatukan perbedaan dalam gereja. Namun, percobaan itu gagal karena ia berangkat dari asumsi yang bertentangan dengan keyakinan dasar yang telah dipegang oleh berbagai kelompok. Dari sudut pandang sejarah, kita melihat bagaimana dogma yang dipaksakan, tanpa penerimaan yang kuat dari masyarakat dan teolog, hanya akan berujung pada penolakan. Dari sudut pandang Islam, kisah monotelitisme adalah bukti bagaimana manusia seringkali mencoba memahami Tuhan dengan pendekatan yang justru menimbulkan kebingungan. Dalam Islam, Allah telah menurunkan wahyu yang jelas dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan seperti itu. Tauhid tetap menjadi inti ajaran Islam, memberikan pemahaman yang jauh lebih lugas, dan tidak memerlukan perdebatan apakah Tuhan memiliki dua kodrat atau dua kehendak. Sebagai seorang Muslim, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam memahami agama, penting untuk tetap berpegang pada wahyu yang jelas, bukan pada spekulasi filosofis yang rumit. Islam telah memberikan jawaban yang cukup melalui wahyu yang turun kepada Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian, itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan jalan yang jelas bagi umatnya, dan tidak ada ruang untuk spekulasi teologis yang berlebihan seperti yang terjadi dalam sejarah gereja. Sebagai penutup, kisah monotelitisme bukan hanya bagian dari sejarah kekristenan, tetapi juga cerminan dari bagaimana manusia berusaha memahami Tuhan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Namun, Islam telah memberikan jalan yang lebih sederhana dan lebih dekat kepada fitrah manusia, yaitu tauhid. Dalam Islam, tidak ada perdebatan mengenai dua kodrat atau dua kehendak dalam diri seorang manusia yang dijadikan Tuhan. Isa bukan Tuhan, tetapi hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Perdebatan panjang dalam gereja seputar kodrat dan kehendak Kristus hanyalah bagian dari perjalanan sejarah mereka. Tetapi bagi kita sebagai Muslim, keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa adalah satu-satunya kebenaran yang perlu dipegang teguh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang setara dengannya. Demikianlah perjalanan sejarah monotelitisme, salah satu ajaran yang lahir dari pencarian manusia akan pemahaman tentang Tuhan, tetapi pada akhirnya ditolak oleh sejarah itu sendiri. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran untuk selalu kembali kepada kebenaran tauhid yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.